Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, hadratal mufaddilin, al-ahibba, al-kurama. Alhamdulillah, Masya Allah. Allahu yarzuquna sihatan wal afiyah liqa'ikum kulluhum. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati semua direktur Umi Foundation, utamanya yang sama-sama kita hormati Direktur Utama Umi Foundation Ustaz Haji Masruri. Yang saya hormati para General Manager, yang saya hormati para manajer area, dan yang saya hormati para pengurus Umi daerah, yang Masya Allah saya bahagia sekali bisa bersilaturahim dengan Bapak Ustaz-Ustaz sekalian pada kesekian kalinya. Ini semuanya dari Umda dan Korda di seluruh Indonesia. Kalau tidak salah, kita ketemu terakhir di tahun 2022 ya. Dan sekarang tahun 2025. Tidak, wajah-wajah lama tidak banyak yang berubah, masih ada di sini. Ini menunjukkan keistiqomahan kita dalam berdakwah Al-Qur'an bi'i'la'i kalimatillah. Para ustaz-ustaz sekalian yang dirahmati Allah, mohon maaf saya baru nongol sore ini, sejak pagi tadi tidak kelihatan. Ya Alhamdulillah, semuanya saya syukuri. Sebenarnya tidak saya inginkan ketika silat nasab, apalagi ada penganugerahan sanad seperti itu, saya tidak bisa menghadiri. Karena itu pasti berkah, karena itu pasti naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di sekitar kita semuanya. Cuma kebetulan sekali ya, waktunya persis tadi pagi di sesi pertama, putri saya yang para ustadz barangkali acara yang beberapa kali di sini itu selalu kelihatan mengawal saya, itu tadi pagi juga wisuda juga. Sehingga dia mengatakan kalau wisuda tidak ada abi, mending saya tidak usah wisuda. Waduh, ini ancaman ini ya. Jadi ya mau gimana ya, tidak apa-apa lah. Saya sudah sampaikan pada para direksi, saya sudah sampaikan juga pada direktur utama. Jadi mohon maaf pada ustaz sekalian, juga mohon maaf saya baru bisa nongol kali ini, dan insya Allah juga tidak terus-menerus mau bersamai karena ya banyak sekali kegiatan di Sabtu Ahad pada hari yang 2 hari ini ya. Tetapi Bismillah, insya Allah saya bisa berbagi ya dengan para ustaz sekalian, sehingga masih bisa, walaupun tidak 100%, itu masih bisa menemani di acara ini. Baik para ustaz sekalian, giliran, kalau orang Jawa giliran sampur berikutnya, saya mau menyampaikan terkait dengan masalah peran humas di Umi daerah masing-masing. Oh, maaf, bukan ini. Ya, peran humas di masing-masing Umi daerah. Saya kepingin memastikan semua Umi daerah sudah punya humas kan? Sudah ya? Humasnya ini yang perlu saya pastikan juga, humasnya ini benar-benar
Kalau humas itu kan singkatan hubungan masyarakat ya. Kira-kira orangnya bisa berhubungan dengan masyarakat atau harus dihubungkan dengan masyarakat ya? Iya, saya beberapa kali melihat humas di sana itu, di beberapa daerah itu ada yang seorang perempuan, terus masih apa ya bahasanya, kalau secara usia gitu masih relatif sangat muda, terus apa ya, penguasaan tentang sistem UMI juga tidak begitu kuat, juga bukan praktisi, seorang pengajar dari Al-Quran, juga belum pernah menjadi kepala sekolah atau minimal koordinator di lembaga. Jadi susah untuk mengadakan hubungan masyarakatnya. Padahal masyarakat yang harus dikomunikasi ini cukup unik, cukup kompleks, cukup banyak. Nah, hari ini saya mengajak kita semuanya mereview kira-kira humas kita pada periode atau struktur pada saat ini sudah sesuai dengan kaidah the right man and the right place, apa belum? Sebagaimana bahasa saya, ciri khas bahasa saya kalau sudah di atas ini kan bahasanya kasar ya, bahasanya kasar ya. Saya akan mengeluarkan lagi bahasa-bahasa kasar sebagaimana biasanya supaya Bapak Saudara sekalian tidak pangling dengan saya. Jika setelah kami mereview pada kali ini nanti dan di humas UMI daerah masing-masing, ternyata humas saya kok begini ya, dengan kapasitas tugas yang demikian ya, segera melakukan pemecatan massal ya. Keluar lagi kan bahasanya ya. Kalau memang nggak begitulah, kita nggak akan bisa kuat dalam menjalankan dakwah UMI. Kalau tidak percaya bagaimana tanggung jawab humas ini berat, ayo saya paparkan sebuah data begini. Hari ini pengguna UMI itu kan sekitar, kalau dalam infografis itu kan sekitar di atas 7.000 ya, 700.000, belum mencapai 1 juta. Itu kalau hanya menggunakan UMI saja. Anak yang ngaji yang menggunakan UMI itu hanya sekitar 700.000 seluruh Indonesia loh ini. Saya perkirakan dari beberapa informasi dari universitas lain, di dalamnya ada An-Nahdiyah, di dalamnya ada Iqra, di dalamnya ada Tilawati, di dalamnya ada Qiraati dan sebagainya. Itu maksimal angka yang bisa saya himpun itu sekitar 2 juta. Itu dari metode semuanya, semua metode yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita total berarti baru ada paling banyak maksimal 3 juta anak. Sementara anak usia SD, kalau kita lihat pada data statistik tahun 2025, anak usia SD, anak muslim usia SD, anak muslim usia SD itu ada 21 juta. Anak yang ngaji 3 juta, anak muslim yang usia SD, sambungan dari data ini adalah yang terakhir itu. Jadi anak yang muslim yang belajar Al-Quran itu baru 12,8%. Anak muslim yang ngaji, saya garis bawahi lagi, anak muslim yang ngaji, yang belajar Al-Quran itu baru 12,8%.
Berarti masih ada 18 juta anak muslim yang belum ngaji. Kesimpulan pertama bisa ditangkap, bisa jadi 18 juta itu sekian ratus ribu ada di tempatnya para ustadz sekalian. Ini seluruh Indonesia ya. Hanya ada 18 juta, ini hanya atau masih ada? Ini hanya 18 juta atau masih ada 18 juta? Pengertiannya beda kan ya. Kalau hanya 18 juta berarti kan enteng. Tapi kalau masih 18 juta itu kan, waduh. Ini ternyata kita bekerja, Umi yang 700 ribu ini hanya berapa persen begitu saja. Makanya ini data ini perlu saya sampaikan. Yang kedua, fakta ini sudah terjadi sekian lama ya. Tidak semua sekolah ada program Al-Quran dengan baik, benar ya? Tidak sekolah yang di situ ada anak muslim, tapi tidak semua sekolah ada program Al-Quran dengan baik. Saya tidak menggunakan data yang tahun 2012 lagi ya, yang pada saat itu di Jawa Timur ternyata hanya 43% madrasah ibtidaiyah itu ada ngajinya. Anak-anak MI yang ngaji sore hari itu hanya 43%. Ini yang juga masalah. Yang kedua, tidak semua anak muslim dalam satu lokasi ngaji itu dalam satu lokasi, katakanlah dalam satu komplek perumahan itu aja. Nah, semua anak muslim ya ngaji di TPQ yang ada di komplek itu. Bener ya? Data ini bener ya? Fakta ini. Artinya masih banyak anak muslim yang tidak ngaji. Bisa dipahami data ini? Ya. Saya lanjutkan aja karena waktu saya hanya setengah jam maksimal. Apalagi ini dari Direktorat Jenderal Bina Masyarakat Binmas Islam Kementerian Agama pada tahun 2023 yang lalu. Saya singkat yang terakhir aja. Jadi masih ada 44,57%, masih ada hanya ada 44,57% dari anak di 34 provinsi yang dalam kategori bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Berarti ada 55,43% santri yang belum standar. Ini yang ngaji saja loh ya, yang ngaji saja itu masih ada 55% dari penduduk muslim yang ngaji di seluruh Indonesia, separuh lebih yang ternyata ngajinya juga belum standar. Kalau gitu pengurus UMI daerah kalau sudah membaca data-data ini, perasaan ustadz-ustadz sekalian seperti apa ya? Saya kepingin tahu, salah dua statement aja. Jadi ketika membaca data-data ini, satu statement dari ustadzah, satu statement dari ustadz. Kira-kira ketika sudah saya tunjukkan data dan fakta yang seperti ini, kira-kira apa yang muncul di benak kita semua dari pengurus UMI daerah? Satu dari ustadz aja dulu. Silakan angkat tangan dan sampaikan. Silakan Ustaz. Langsung aja dari belakang, dikeraskan aja. Ada mic enggak? Ustaz Jujun kah itu? Oh ya, alhamdulillah. Tafadhal Ustaz. Oh, terima kasih. Saya ulangi saja. Pertama, peluang tantangan sangat besar di depan kita, masyarakat yang
harus kita ajarkan mengaji. Itu dan yang kedua terkait dengan keumian, bahwa bahasanya agak marketing, pangsa pasar kita untuk melebarkan, meluaskan sayap metode Umi dalam syiar dakwah Al-Quran masih besar peluangnya. Dan dengan yang tadi dibahas sebelumnya Ustaz Yusuf itu terkait dengan target, bukan hal yang mustahil dan bukan hal yang susah sebetulnya, karena memang masih banyak masyarakat yang sebetulnya membutuhkan kita. Itu Ustaz, syukran jazakumullah. Syukran jazakumullah, luar biasa, tepuk tangan dong, terima kasih. Satu dari Ustazah, saya persilahkan. Silakan Ustazah, sebutkan dari Umi daerah mana. Jazakumullah khair atas kesempatan diberikan kepada kami Ustadz. Saya dari Korda Umi Batam, atas nama Bu Andi. Menurut saya Ustadz, dari data dan fakta yang dimunculkan tadi terkait dengan apa yang kami rasakan setelah melihat fakta ini, jujur, pertama kami sebagai seorang ibu, seorang perempuan yang melahirkan generasi itu sangat sedih Ustadz, karena tentunya yang akan melanjutkan, apalagi kita dengan berbicara syiar, dengan melanjutkan risalah kenabian, tentu kita sangat berharap generasi kita menjadi generasi yang Qurani. Itu yang kedua. Kemudian ya yang pertama, yang kedua, kami sebagai pengemban amanah di tempat kami terkait dengan program Al-Quran tentu sangat merasa tertantang Ustadz, bahwa ini adalah kerja keras dan tanggung jawab kami di mana kami berada, dan ini menjadi peluang dakwah dan ini menjadi ladang amal bagi kami insyaallah Ustadz. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah semoga dua semangat ini membakar kita semuanya ya. Artinya para ustadz sekalian, sungguh kalau kita silangkan atau cross data tadi dengan misinya atau visinya Umi, ini saya sebagai pimpinan Umi dari awal, ini kan jujur saya menjerit Ustadz. Artinya ketika saya menggali data tersebut itu, Masya Allah, misi saya jauh dari kata berhasil. Bayangkan, baru 55,3% penduduk muslim ya, anak muslim, maksudnya anak yang usia ngaji loh ya, bukan penduduk Indonesia loh ya. Kalau penduduk Indonesia tambah kecil lagi, datanya hanya 20% yang bisa ngaji itu. Yang dari 20% yang bisa ngaji itu, yang baik dan benar hanya 12%. Masya Allah, itu kalau umat Islamnya. Tapi kalau anak muslimnya seperti itu. Jadi kita masih jauh. Masih ingat visinya Umi sebagai lembaga terdepan dalam membentuk generasi Qurani. Makanya sejak beberapa tahun yang lalu saya sudah menyampaikan, saya masih ingat pada saat Rakornas di Hotel Utami atau di mana tadi Sinar itu ya, saya mengatakan bahwa ayo kita bekerja untuk mau semangatnya harus ada ngaji di sekolah, harus ada ngaji di sekolah. Ustaz mungkin masih ingat apa yang saya sampaikan. Tahun ini semangat kita untuk memperbanyak sekolah negeri. Itu tahun 2019 ya. Masih ingat ya? Masih sekolah negeri. Kenapa? Ternyata sekolah swasta yang kalau sekolah swasta itu hampir semuanya sudah pakai UBI. Sekolah negeri ini yang jarang sekali, angkanya masih kecil. Nah, baik, nanti saya lanjutkan nanti. Oleh karena itu ada satu pertanyaan. Karena saya merasakan di Umi daerah, bahkan di Umi Foundation, ini masih itu semangatnya. Bener gak semangatnya seperti itu? Menunggu
yang mau pakai ummi. Benar? Benar ya ini ya? Kalau memang benar, ayo bertobat bersama-sama. Artinya perjuangan untuk tadi, yang untuk mengejar data tadi ini betul-betul harus kita perjuangkan memang. Dengan tetap menjunjung tinggi akhlakul karimah. Ada kode etik itu yang harus kita junjung tinggi. Karena memang faktanya jalan kita masih panjang tadi. Nah, kalau sudah demikian, saya sudah langsung masuk ke dalam segmen yang memang sore ini harus menjadi ranah saya. Sekarang bagaimana dengan humas? Nah, humas kita, mari kita review humas kita masing-masing. Apakah humas kita sudah memenuhi 4 kriteria seperti itu? Yaitu marketing, selling, branding, dan public relation. Nah, ini mari kita review masing-masing. Karena apa ya? Ini sebenarnya tugas untuk marketing ummi itu memang harus smooth Ustadz ya. Sudah sejak lama, insya Allah kriteria-kriteria ini sudah para Ustadz sudah pernah menerima masalah ini, dan beberapa waktu itu para manajer sudah menyampaikan, dan insya Allah sudah tahu semuanya bahwa kode etiknya kita tidak boleh mendekati lembaga apapun yang sudah memiliki metode. Itu kan sudah tahu semuanya kan ya. Nah, yang boleh kita dekati, yang boleh kita ajak adalah lembaga-lembaga yang tidak memiliki metode. Oleh karena itu, humas pertama kali sebagai seorang marketing ini harus punya data. Satu, saya tegaskan, harus punya data. Saya ambil contoh salah satu, katakanlah tadi karena yang berdiri tadi Ustadz Jujun, saya pilih Ustadz Jujun. Hari ini kemarin katanya Umi Bandung ganti ketua lagi ya? Benar Ustadz Jujun. Siapa sekarang tahun ini? Ustadz Ismail. Mau beliau? Wah, saya harus bancaan nih kalau Ustadz Ismail mau itu. Alhamdulillah. Hadir hari ini. Wonge teko. Endi wonge? Lah, di depan, Masya Allah, mohon maaf. Selamat Ustadz Ismail mau jadi ketua umum daerah. Karena sejak dulu dirayu nggak pernah mau itu. Alhamdulillah. Karena makanya tadi agak kurusan, jadi karena kurus ini karena ada jadi ketua umum daerah ya. Baik, Ustadz. Jadi humas, kembali ke humas ya. Contoh Bandung itu kan punya humas ya, punya humas. Humas ini jangan sampai nggak punya data, peluang-peluang yang bisa kita sosialisasi, yang bisa kita dekati, itu mana-mana saja, titik-titiknya mana saja, daerah mana saja, jangan-jangan humasnya nggak punya data. Satu cara kita mereview ya, itu. Coba humasnya sudah punya data apa belum? Kalau tidak punya data, mau melangkah bagaimana? Paham ya ini ya? Humasnya harus pertama. Lah otomatis setelah punya data ya punya alatnya. Setelah punya data, katakanlah Bandung tadi, ternyata ada, saya buat hitungan ngawur aja lah, katakanlah ada 10 lembaga besar yang tidak ada ngajinya. Ini kan apa ya, bola sudah ada di depan mata, tapi kalau kita menunggu mereka minta, itu yang keliru. Jelas ada datanya, jelas mengatakan ada 10 lembaga besar yang tidak ada ngajinya. Berarti harusnya apa yang harus dilakukan oleh humas? Ya silaturahim dulu, ngobrol dulu lah dengan para kepimpinan sekolahnya. Kira-kira nggak kepingin ada ngajinya. Sekolah sana itu loh, ketika belum ada ngajinya kecil, tapi sekarang ketika ada ngajinya menjadi besar.
Karena itu banyak yang kita sudah punya contoh-contoh best practice seperti itu. Ya pertama, jangan langsung saya datang ke sini mau mensosialisasikan metode Umi, kok kaku banget ya. Jadi ya masuk dengan smooth, dengan apa ya, silaturahim dulu, ngomong-ngomong. Nah, apalagi sudah sangat kaku, saya mau mensosialisasikan metode Umi yang nanti harus menerapkan sistem begini sehingga harus mengeluarkan biaya begini, ya lari lebih dulu dibanding untuk menerima. Nah, insya Allah masalah-masalah itu, keterampilan itu sudah dipunyai oleh semua pengurus Umi negara. Tapi Umi Foundation nanti tetap akan menyiapkan bagaimana bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Humas ya. Nah, baru nanti ketika sudah ada sebuah suspek ya, artinya acceptable itu sekitar menerima, itu saya pikir baru nanti diadakan sebuah sosialisasi sistem Umi. Tuh. Ya intinya bagaimana data tadi itu 10 lembaga besar yang belum ada ngajinya itu, bagaimana kita terus gali, kita terus dekati sampai kita target dari 10 ada 5 lembaga yang menggunakan. Itu bukan berarti apa-apa, tapi kita sebenarnya semangatnya alhamdulillah kita sudah membantu anak muslim yang belum bisa ngaji. Itu semangatnya ustadz-ustadz sekalian. Perkara nanti pengguna Umi menjadi besar, perkara nanti penjualan buku menjadi besar dan sebagainya, itu dampak. Tapi semangat dakwah kita, semakin banyak anak muslim yang merupakan generasi kita yang bisa membaca Al-Quran. Ini sungguh mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena kita berdakwah Quran, baru setelah mengikuti, baru sifatnya nanti dia harus dirawat dengan baik. Para ustadz sekalian, ingat, Umi, baik Umi Foundation maupun Umi daerah, secara struktur itu tidak ada hubungannya dengan lembaga pendidikan manapun, termasuk terhadap TPQ pun kita nggak punya hubungan struktural. Hubungan kita hanya kemitraan, tidak hubungan struktural. Maka kita tidak bisa melakukan sesuatu semacam punishment, semacam teguran keras, semacam pencabutan dan sebagainya. Itu kita nggak bisa, karena kita sifatnya hanya sebagai mitra. Ingat itu ya. Jadi kita bukan struktural di lembaga pendidikan formal, apalagi kalau ustadz sekalian sikapnya sekiranya seperti membawai kepala sekolah, sikap kita itu seperti kepala dinas pendidikan, ya jangan heran antum semuanya itu nanti malah tidak dihormati oleh para kepala sekolah. Karena secara struktural kita tidak punya hubungan sama sekali. Cukup jelas ini ya. Maka sekali lagi pendekatannya kita itu lewat kolegial, lewat sebuah kemitraan saja. Oleh karena itu hubungan yang paling baik adalah saling merawat. Bagaimana sikap kita melayani, bagaimana sikap kita memberikan solusi, bagaimana sikap kita menguatkan mereka, memotivasi mereka sehingga muncul sebuah harapan mereka dengan mudah. Itulah yang diharapkan oleh pengguna Umi di seluruh Indonesia. Bisa dipahami ya? Jadi bukan dengan pendekatan yang sifatnya struktural, justru malah keliru. Nah itu saja. Nah terakhir, oleh karena itu Umi bertanggung jawab dalam hal ini untuk menyiapkan segala sesuatunya. Yang pertama terkait dengan masalah sosialisasi, ini adalah PPT
slide PPT standar ya untuk sosialisasi dengan segala segmennya. Ini kan barangkali dibutuhkan. Karena begini loh ya, kenapa saya tulis di situ dengan segala segmennya? Saya pernah melihat seorang pengurus UMI daerah sosialisasi di sekolah negeri. Beliau menyampaikan sosialisasi visi misi UMI. Beliau mensosialisasikan sistem-sistemnya UMI, mulai dari tashih, tahsin, dan sertifikasi. Terus habis itu seluruh guru negeri tersebut ditashih semua. Pertanyaan saya, yang gitu itu efektif apa enggak? Halo? Efektif apa enggak? Enggak, sangat enggak efektif. Pertama, tashih, tahsin, sertifikasi bagi bagi sekolah negeri nggak butuh mereka. Mereka butuhnya gurunya mana? Gitu aja. Gurunya mana, tinggal kasih guru. Seperti apa yang saya lakukan di Gresik. Waktu itu saya memprovokasi sekolah negeri di Gresik, di tempat saya sendiri, sekolah negeri yang cukup bonafit, yang sekolah negeri yang cukup besar di wilayah kota Gresik ya. Nah, apa namanya, itu saya hanya ngomong begini, kepala sekolahnya itu namanya Bu Amidah. Bu Amidah punya uang nggak? Untuk apa, Pak? Untuk ibu gaji sekitar 8 guru. Satu gurunya berapa? 500 saja lah. Berarti 4 juta tiap bulan. Punya. Tambah satu lagi, kira-kira berani nggak murid-murid suruh beli buku ngaji? Quran, bukan buku jilid itu loh. Harganya berapa? Sekitar 15.000 lah maksimal. Berani? Nah, udah tak carikan gurunya, sediakan waktu pembelajarannya, nanti saya tunjukkan bagaimana cara membuat jadwalnya, alternatifnya, terus ibu tinggal gaji gurunya, tinggal beli bukunya. Siap, selesai. Efektif mana dengan tadi? Tak carikan gurunya, tak ajari cara bikin jadwalnya bersama waka kurikulumnya, sampean sediakan waktunya dan sediakan dananya. Selesai enggak? Terimplementasi enggak? Dalam 8 bulan sekolah tersebut langsung bisa munakosyah. Dan ini kemarin sudah khotaman yang ketiga kalinya. Masya Allah, bisa, sekolah negeri itu bisa, Bapak Ibu sekalian. Makanya di situ disiapkan ya, yang dengan segala segmennya, di segala segmen. Karena segmentasi kita beda, ya, dan segmentasi kita beda. Yang kedua, untuk memikat para sekolah-sekolah yang tadi saya buat contoh, seperti di Bandung, ada 10 sekolah besar yang tidak apa namanya, aduh sudah kelebihan 10 menit ya Ustaz ya, apa namanya, sekolah besar yang tidak menggunakan ada ngajinya, maka ada format, diundang seminar mereka, diundang seminar berbasis mutu, pendidikan bermutu berbasis Al-Quran. Nah, ini format seminarnya seperti apa, materi seminarnya seperti apa, langkah-langkah seminarnya insya Allah akan kami bakukan. Dan yang terakhir adalah, saya sudah sering menyampaikan, pengguna-pengguna UMI di daerah itu ikat dengan MOU. MOU apa? Utamanya sekolah negeri ya. MOU apa? MOU komitmen. MOU komitmen. Akhirnya sungguh-sungguh menggunakan UMI. Utamanya sekolah negeri, mungkin di Ketua UMI daerah Sampang itu sudah paham dengan hal ini ya, di MOU apa namanya, beberapa MOU-nya 3 tahun. Kenapa kok ada MOU?
karena sekolah negeri ini rawan ganti kepala sekolah. Jangan seperti di Kediri, di SMP mana Kediri? Nah, itu ada Ustadz Imron. Di Kediri itu terjadi, ada SMP negeri 8. Bagus pertama di tahun pertama. Bagus, bahkan sudah hampir munakosa itu Ustadz Imron ya. Sudah pernah munakosa sebenarnya. Dia anak SMP. Tahu-tahu ganti kepala sekolah dan kepala sekolah Nasrani. Nah ya kan, gak ada masalah kan dari sekolah negeri, sekolah Nasrani itu kepala sekolah Nasrani kan juga ada masalah. Memang mereka ada kepangkatan yang harus ke sana. Apa yang terjadi dengan uminya? Stop total, gak jalan. Nah, mau apa? Ya, Umi daerah Kediri kehilangan berapa? 600 berapa? 800 siswanya itu. Hah? 1000 siswa. SMP negeri itu, Pak. Saudara-saudara sekalian. Nah, kenapa? Kekuatan MOU itu di situ nantinya. Nah, insya Allah kalau sudah bagus, insya Allah Magetan ya, Magetan sudah ada semuanya, sudah ada MOU-nya. Nanti kita buatkan template. Saya sudah meminta masing-masing MOU komitmen dari masing-masing umi daerah. Nanti akan kita ramu dalam diskusi-diskusi para direksi di Umi Foundation, dan nanti akan segera mungkin kita berikan template. Para saudara sekalian yang dirahmati Allah, termasuk juga saya akan menerbitkan sebuah panduan bagaimana implementasi Umi di sekolah negeri, karena beda ya, beda. Tapi ketika nanti panduan tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari para direksi Umi, nanti akan kami terbitkan. Tapi saya tidak mau menerbitkan pada saat ini. Sebenarnya ada kenapa? Karena sekolah negeri itu penting ada Uminya, terus landasan hukumnya itu seperti apa, dibenarkan apa enggak dengan pengembangan kurikulumnya. Landasan hukumnya sudah saya bercantumkan semuanya. Terus bagaimana kendalanya dengan anak-anak yang non muslim, bagaimana itu semuanya, kendala-kendala pembiayaan, kendala waktu dan sebagainya sudah ada solusinya semuanya. Dan itu semuanya sudah insya Allah bisa menjadi panduan. Tapi saya belum mendapatkan persetujuan dari para direksi, saya tidak berani menyampaikan di sini. Itu barangkali nanti panduan untuk implementasi Umi di sekolah negeri ini bisa bermanfaat untuk pengembangan sekolah-sekolah negeri yang ada di daerah masing-masing. Contohnya sudah ada, modelnya sudah ada. Silakan sharing dengan ketua Umi daerah Sampang, silakan sharing dengan ketua Umi daerah Malang, silakan sharing dengan ketua Umi daerah Surabaya, silakan sharing dengan ketua Umi daerah Magetan, Madiun Raya dan sebagainya. Rata-rata di Jawa Timur ini pengguna Umi itu sudah banyak yang sekolah negeri. Kok bisa? Kok mau? Kok tidak salah? Malah Magetan itu dari 14 min Madrasah Hidayah Negeri itu sudah 8 apa 9 ya? Nah, dari 16 min sudah 9 yang sudah menggunakan Magetan itu ada 16 Madrasah Hidayah Negeri, sudah ada 9 yang sudah menggunakan metode Umi dan terkawal dengan baik, tersistem dengan baik, bukan menjadi ekstra kurikuler tapi menjadi intra kurikuler. Lo kok bisa? Contohnya sudah banyak. Silakan 2 hari ini sharing terhadap pengurus-pengurus Umi daerah yang tadi saya sebutkan. Semoga bisa beri gambaran. Di samping itu nanti saya juga akan menerbitkan sebuah panduan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga menambah wawasan kita dan memberikan manfaat yang besar pada Silatnas kali ini. Para saudara sekalian, sekali lagi mohon maaf semuanya. Kami juga mewakili pimpinan Umi Foundation atas mungkin ketidaknyamanan pada
pelaksanaan kali ini juga mohon maaf. Dan saya juga sekali lagi secara pribadi juga mohon maaf atas apa yang tadi sudah saya sampaikan, barangkali ada kurang lebihnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.